cuma berharap tadi itu kamu ngerasa ada sedikit keberatan. Buat apa? Buat buktiin kalau kamu punya perasaan. Nasib karakter Zara memang konsisten, masih selalu jadi sasaran empuk hujatan para netizen. Mau Zara bener atau salah, label perusak hubungan di masa lalu seolah sudah dipatenkan oleh tim gagal move on. Tapi yang bikin penonton makin gregetan sebenarnya adalah karakter Zara yang terlalu robot. Zara terlalu mengedepankan logika dan skala prioritas bersama, sampai Zara lupa kalau dirinya itu manusia yang punya perasaan. Niatnya sih bijak, tapi ujung-ujungnya malah jadi blunder yang bikin Fata makan hati. Dan penonton pun pengen banting remote. Kadang ya guys, selalu pintar itu memang menyebalkan. Sama Vicky. Long live Janty Day. Masuk ke alur penyanderaan Devon yang makin gak kondusif. Devon malah asik bergaul di teras kafe. Bukan hanya keanehan, karena Devon bisa ngobrol sangat nyambung dengan Vicky, juga sikap dan cara bicara Devon yang over Gen Z. Alhasil para elite squad ketar-ketir khawatirnya rahasia penyanderaan Devon akan terbongkar dari mulut Devon sendiri. Nah kalau PDKT dulu ke break. Kenapa enggak? Nah, disinilah muncul sebuah solusinya. Harry dan Mohan mendadak punya ide jenius, tapi sedikit agak kurang akhlak. Mereka menyuruh Fata untuk pura-pura mendekati Blade. Sepertinya mereka lupa kalau Fata ini manusia, bukan umpan pancing. Mohan dan Harry benar-benar rias akan gak pedulilah pada perasaan Fata yang lagi cinta-cintanya ke Zara. Apalagi memikirkan resiko kalau Blade benar-benar baper nantinya. Ya, lucunya di sini, Harry pun seakan rela mempertaruhkan perasaan adiknya demi misi membuat Blade mengakui identitasnya. Bayangkan kalau nanti Haruna benar-benar jatuh cinta sama Fata. Padahal kan Fata cuma sekedar acting dan hati Fata cuma untuk Zara. Bukannya menyelesaikan masalah, strategi ini malah berpotensi akan menciptakan drama keluarga dan patah hati massal yang lebih ribet dari urusan negara. Tapi ya gitu deh guys, urusan akan gimana perasaan Blade ke depannya adalah urusan nanti. Ya, sebenarnya rencana Elite Squad menjadi semakin ruwet karena Aquila sudah keburu bocor ya kalau sebenarnya tujuan mereka harus bisa membuktikan dan melihat langsung adanya tato di punggung Blade. Sekarang misi intip punggung jadi misi yang mustahil karena nggak mungkin dong Blade mau pakai baju terbuka setelah tahu tatonya diincer. Padahal kalau identitas Blade terbukti, misi menghancurkan Casarius bisa langsung gaspol dan Devon nggak perlu kelamaan jadi sandera yang betah di samping mereka. Lanjut ya, sore itu juga para Elite Squad menitipkan Devon pada Ken untuk sementara. Nah, kali ini si Raja Over Gen Z mendadak anteng karena di hadapannya Ken Starling yang karismatik dengan tatapan penuh selidik ampuh buat bahasa Gen Z Devon disimpan dulu dalam saku. Sementara itu, di studio musik, para Elite Squad lagi rapat serius. Atas usulan dari Zara yang super nekat, mereka sepakat akan membongkar identitas asli Devon ke Ken. Zara pede banget kalau Ken akan tetap berada di pihak mereka. Selanjutnya masuk ke agenda rapat yang paling berdarah nih, yaitu idenya Harry dan Mohan untuk menumbalkan Fata sebagai umpan mendekatin Blade. Di saat tersebut Aquila dan Raisa cuma diam. Keduanya tahu yang paling dibutuhkan adalah bagaimana pendapat Zara. Nah, Zara justru tampil sebagai pendukung utama. Dengan gaya bicaranya yang tegas dan langsung ke inti, Zara malah merestui rencana itu karena dianggapnya paling masuk akal. Keputusan Zara ini seolah-olah ya menjadi surat izin bagi Fata untuk pergi ke pelukan musuh demi misi. Benar-benar sebuah keputusan yang dingin tapi taktis. Aku cuma berharap tadi itu kamu ngerasa ada sedikit keberatan. Buat apa? Begitu rapat bubar, Fata yang udah kepalang baper dari tadi langsung menarik tangan Zara. Fata nggak bisa terima kalau orang yang sangat ia cintai justru jadi yang pertama merestuinya mendekati wanita lain. Fata meledak. Fata kecewa karena Zara terkesan nggak ada cemburunya sama sekali. Padahal nih, jujur aja guys, sebenarnya Fata itu ya rasa penasarannya sangat besar pada Blade. Si gadis mungil yang lincah dan dominan sudah membuat ego Fata sebagai laki-laki tertantang. Apalagi setelah drama licik Blade yang ingin merusak hubungan Fata dan Zara dengan sengaja membuat jebakan agar Fata mau makan malam dan dansa romantis. Hal tersebut masih sangat membekas di pikiran Fata untuk membalas dan menunjukkan pada Blade bahwa prialah yang lebih berhak mendominasi.
Sementara Zara, di balik ketenangannya, sebenarnya Zara punya pemikiran yang sangat dewasa, atau mungkin terlalu dewasa buat penonton sinetron ini. Zara percaya kalau perasaan itu seperti air mengalir, nggak bisa dicegah ataupun dipaksa. Kalau Fata mau baper ke Blade, ya Zara merasa pasrah aja, sudahlah. Zara lebih memilih mengorbankan perasaannya sendiri dan memprioritaskan keberhasilan misi Elite Squad. Zara ingin Fata fokus dan yakin menjalankan rencana tanpa beban. Makanya Zara memberikan pendapat dengan sangat tenang. Kamu ngerasa ada sedikit keberatan? Buat apa? Buat buktiin kalau kamu punya perasaan sama aku. Namun disinilah guys letak ironisnya nasib karakter Zara. Netizen seolah-olah punya stok hujatan yang gak ada habis-habisnya. Bayangkan kalau misal Zara diem aja, pasti nih Zara bakal dituduh playing victim yang bikin Fata ragu untuk beraksi. Kalaupun misal Zara melarang rencana itu, pastinya Zara akan dibilang egois banget. Apalagi kan status Zara dan Fata belum resmi pacaran. Jadi saat Zara memilih untuk tegas dan tetap tenang, yang ada Zara dibilang gak punya hati. Pokoknya mau gimana pun sikap Zara, di mana pak netizen garis keras, ya gitu deh nasib karakter Zara, dia akan selalu terlihat salah. Sebenarnya kemarahan Fata di sini cuma sekedar haus validasi atau pengakuan cinta dari Zara. Fata hanya ingin mendengar, "Jangan pergi, aku cemburu." Tapi bukannya jawaban manja, Zara malah melemparkan pertanyaan skakmat. "Apa kamu nggak yakin sama perasaan kamu sendiri? Apa kamu merasa bakal segampang itu tergoda sama Blade?" Boom, pertanyaan ini langsung bikin Fata sadar kalau kemarahannya justru bisa jadi bumerang. Kalau Fata terlalu emosi ke Zara nih guys, bisa-bisa Fata justru malah nekat ya melampiaskan dengan acting terlalu serius ke Blade. Untungnya di sini Fata tersadar kalau cintanya ke Zara harusnya menjadi benteng yang bikin dia semakin kebal dari pesona Blade. Saat Fata mempertanyakan nih, apakah Zara sedang mengorbankan perasaan sendiri demi kepentingan misi mereka, Zara menjawab dengan jujur, "Iya." Tapi tunggu dulu, ini bukan karena Zara nggak mencintai Fata guys. Zara mengingatkan Fata soal warisan pengorbanan di darah Alferic. Zara belajar dari papanya, Daniel, yang rela membusuk di penjara dan hidup sepi jauh dari keluarga demi keselamatan orang yang dicintai. Bagi Zara, menahan rindu atau cemburu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan keberhasilan misi mereka. Ini level kedewasaan yang mungkin sulit dicerna oleh para penonton yang cuma mau lihat adegan pelukan aja guys. Lalu apakah hujatan ke Zara akan berhenti setelah penjelasan selegan ini? Sayangnya enggak guys. Meskipun ya masih banyak yang setia mendukung pasangan Fata dan Zara, namun sebagian besar masih ada ya netizen tipe gagal move on yang terus menganggap bahwa Zara itu adalah pihak ketiga yang enggak layak dicintai oleh Fata secara ugal-ugalan. Malahan hal yang paling aneh, masih banyak yang berharap alurnya Fata dan Akila akan balikan. Padahal Akila udah glow up dan bahagia lahir batin menjadi tunangan Harry. Jadi nih guys, kesimpulannya kalau kita mau memahamin alurnya, cinta itu mengalir tanpa bisa dicegah. Selama ya nggak ada niat jahat atau sengaja tikung-menikung secara licik, ya sah-sah aja. Fata dan Akila udah selesai secara sehat, dan sekarang Fata berhak menentukan pelabuhan hatinya. Meskipun Zara kelihatan sedingin es batu, tapi kita tahu dong cinta Zara ke Fata itu tulus, lewat jalur perlindungan dan logika. Penonton yang minta Fata untuk balikan sama Akila, ibaratnya kalian itu udah pegang smartphone paling canggih iPhone 17 di tangan lo. Lo orang malah milih mau balik ke HP jadul. Ya nggak nyambung dong guys.